Mulai 1 Juni 2024, Pertamina mewajibkan pembelian LPG subsidi 3 kg menggunakan KTP. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan keputusan ini diambil lantaran pihaknya banyak menemukan masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG bersubsidi. Padahal LPG subsidi seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin di Indonesia. Dengan menerapkan sistem pembelian LPG 3 kg dengan KTP, maka pihaknya bisa memetakan siapa saja yang masih mengonsumsi gas melon tersebut. Sehingga hal ini juga sekaligus dapat membantu pemerintah dalam memberlakukan penyaluran subsidi LPG 3 kg secara tertutup. Kewajiban penggunaan KTP untuk pembelian gas LPG 3 kg bertujuan agar penyaluran LPG bersubsidi lebih tepat sasaran. Sehingga jika sebelumnya subsidi diberikan berbasis komoditas atau barang, kini diubah menjadi berdasarkan nama dan alamat atau langsung menyasar pada para penerima manfaat. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, anggaran untuk subsidi LPG trennya membengkak. Dari yang sebesar 54,2 triliun rupiah di 2019 dan sempat naik menjadi 100,4 triliun rupiah di tahun 2022 ketika pandemi menyerang, membuat konsumsi LPG mengalami peningkatan. Ditambah lagi, harga LPG kontrak price Aramco melonjak serta adanya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, realisasi subsidi LPG 3 kg di 2023 sempat turun menjadi 74,3 triliun rupiah. Di tahun 2024 kembali mengalami kenaikan. Pemerintah mengalokasi anggaran subsidi LPG 3 kg sebesar 87,5 triliun rupiah. Kewajiban per 1 Juni ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang telah terlebih dahulu mewajibkan pembeli LPG 3 kg membawa KTP sejak 1 Januari 2024. Bahkan, pemerintah telah melakukan pendataan pengguna dan sosialisasi aturan penggunaan KTP untuk pembelian LPG tabung melon sejak Maret hingga Juni 2023. Kebijakan ini sejatinya menuai banyak reaksi. Masyarakat yang kami temui mayoritas mengaku telah mendaftarkan KTP-nya untuk pembelian LPG sejak beberapa bulan lalu. Beberapa di antaranya tidak mempermasalahkan penggunaan KTP untuk membeli LPG subsidi. Namun, sebagian lainnya merasa keberatan dengan sistem pembelian yang mewajibkan penggunaan KTP, meski mereka mengakui tak menemui kendala saat mendaftarkan KTP melalui warung atau pangkalan. Harus pakai KTP, kalau nggak dipakai KTP kan nggak dikasih. Oh, dikasih. Angga rasanya gimana nih Bang sebagai pembeli? Ya ribet juga sih Kak waktu pakai KTP. Tapi cuma sekali kan kedaftarinnya? Cuma sekali. Tapi sekarang udah bisa beli, nggak usah daftar-daftar lagi ya? Iya, sekarang udah bebas kayaknya, kan udah didaftarin kan dulu. Kalau sekarang iya pakai, kalau ke agen ya, kalau ke warung enggak. Ya. Pernah ngedaftarin KTP Bapak, Bang? Oh, udah pernah. Udah pernah. Terus Udah susah pernah. nggak Pak pendaftarannya? Kalau susah sih enggak, cuman agak ribet juga ya. Gitu. Ribetnya harus pakai KTP, kan saya bukan asli orang sini. Ya kadang-kadang pakai KTP, kadang-kadang enggak, sekarang enggak. Dulunya pakai KTP. Berapa bulan yang lalu tuh Bang? Ya sekitar waktu 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang Iya. lalu. Nah Kang Soleh sendiri merasa keberatan nggak sama sistem ini? Keberatan banget, kadang-kadang nggak bawa KTP, kadang enggak. Yang kalau daftar di warung sini, ntar di warung lainnya beda lagi. Jadinya bingungnya gitu, Bang. Pakai harus. Sejak kapan Pak? Sejak 2 bulan yang lalu udah pakai KTP sih. Iya. Bapak merasa keberatan nggak dengan sistem ini? Keberatan. Kenapa, Bang? Karena semakin kesini semakin ribet. PT Pertamina Patraniaga sebagai badan usaha penyalur LPG subsidi menyatakan esensi dari membawa KTP saat membeli LPG yakni untuk merekam atau mendata nomor induk kependudukan atau NIK yang nantinya akan digunakan sebagai database rujukan untuk kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Selain KTP, masyarakat juga bisa menggunakan kartu keluarga untuk registrasi. Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian LPG subsidi karena sifatnya masih pendataan, sehingga masyarakat masih bisa mengakses LPG 3 kg dengan catatan ikut meregistrasikan NIK-nya. Kami Pertamina Patraniaga ini sebagai badan usaha
sebagai pelaku usaha sesungguhnya menjalankan amanah sesuai regulasi. Nah, regulasi ini ada di areanya Kementerian SDM. Kita mengikuti dari sisi regulasi ini bagaimana pemerintah nanti mengaturnya. Namun sejauh ini tidak ada pembatasan, masih tahap pencatatan dan nanti kami akan mengkolek data ini sehingga kami juga bisa memberikan masukan bagaimana profiling konsumen atau behavior konsumen ini membeli transaksi LPG bersubsidi ini, seperti itu. Sementara itu, para pemilik pangkalan LPG, salah satunya Ahmad Fauzi atau yang akrab disapa Bang Oji, mengaku bahwa dirinya juga turut aktif melakukan pengecekan di aplikasi Pertamina dan membantu masyarakat yang belum terregistrasi. Namun, pangkalan meminta pemerintah dan Pertamina melakukan sosialisasi lebih masif terkait kebijakan ini. Sebab banyak masyarakat belum mengetahui tujuan dari kebijakan ini sehingga takut untuk mendaftarkan NIK mereka karena khawatir disalahgunakan. Kemarin-kemarin waktu daftar tuh susah nggak sih Pak? Ada kendala nggak? Ya alhamdulillah pendaftaran kami dimulai kurang lebih dari bulan Juni 2023. Alhamdulillah sambutan masyarakat banyak. Walaupun ada pro dan kontra karena menjelang pemilu, ya kan? Nah kalau sekarang ini emang masyarakat kadang-kadang mereka tuh mau beli gas kalau nggak bawa KTP kami tolak. Karena apa? Karena sudah aturannya karena untuk proses transaksi merchant APP ini menggunakan nomor NIK masyarakat yang membeli. Apabila mereka nggak membawa, kita kan nggak bisa ngecek nomor NIK mereka berapa. Jadi ya tolonglah arahannya juga untuk para dari Pertamina maupun dari Kementerian SDM untuk sosialisasinya lebih keras agar masyarakat tahu karena ini kan barang subsidi biar tepat sasaran itu aja. Pak, coba Pak kita hari ini buka masih bisa nggak ya kira-kira daftar? Kalau daftarnya susah nggak sih Pak? Daftarnya gampang Mbak bawa KTP. Bawa KTP, saya apa nomor NIK saya Pak? Oh iya boleh. Saat memasukkan NIK KTP, terlihat jika NIK saya belum terdaftar untuk pembelian LPG. Namun dari aplikasi terlihat pangkalan masih bisa mendaftarkan konsumen yang belum terdaftar. Konsumen cukup membawa KTP dan kartu keluarga ke pangkalan LPG terdekat. Nantinya pangkalan akan membantu pendaftaran melalui merchant apps pangkalan. Pak, dengan sistem ini ada pengurangan pembelian nggak sih dari masyarakat kalau yang Bapak rasakan? Kalau pengurangan sih ya itu aja sih nggak ada. Cuman masyarakatnya merasa kesel, dongkol, ribet amat dia bilang beli gas aja pakai KTP. Itu yang saya hadapi sehari-hari. Semoga sosialisasinya habisnya lebih masif lagi ya Pak. Betul ya intinya begitulah untuk sosialisasi tolong masyarakat dari kementerian juga tolong sosialisasi untuk ke kecamatan dan pihak kelurahan. Paling nggak ada pemberitahuan melalui banner atau apa ditempel. Jadi masyarakat juga ngelihat oh ini kok resmi gitu. Jadi jangan kami yang pangkalan yang jadi jadi ujung tombak ke masyarakat karena apa dia bilang ini membuat apa mereka takutnya KTP mereka itu dibuat pinjol lah inilah itu yang saya hadapin selama ini itu aja. Pertamina Patraniaga menyatakan saat ini terdapat 253.000 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihaknya bersama Kementerian ESDM juga melakukan sosialisasi masif secara offline dan online yang melibatkan pangkalan dan agen. Menurut EGA, saat ini sebanyak 42 juta warga Indonesia telah melakukan registrasi dan terdaftar sebagai konsumen yang bisa membeli LPG subsidi. Melalui data yang dikumpulkan, Pertamina akan melakukan profiling terhadap konsumen yang selama ini menggunakan LPG subsidi. Misalnya saja ada konsumen rumah tangga yang membeli LPG 5 tabung dalam 1 bulan, atau konsumen usaha mikro 15 hingga 20 tabung per bulan, sehingga jika ada pengguna yang membeli melebihi batas bisa menjadi alert. Artinya, dengan adanya registrasi ini, kelak bisa menjadi database pemerintah dalam mengkategorisasikan masyarakat yang berhak untuk menerima LPG 3 kg bersubsidi. Tapi memang masih ada segmen pengecer, yang mungkin dia segmen pengecer. Begitu segmen pengecernya kita bisa memilah-milah lagi atau mengevaluasi. Area-area mana atau behavior seperti apa, perilaku transaksi seperti apa yang sesungguhnya harus kita antisipasi agar kita bisa menekan penyelewengan seperti itu. Memang saat ini belum ada pembatasan ataupun ketentuan-ketentuan yang lebih detail, tetapi tentunya ketentuan ini akan
akan dikeluarkan setelah evaluasi daripada behavior transaksi ini lengkap, seperti itu. Nah, yang berikutnya juga dengan data yang dimiliki pemerintah, data lain, kami juga ada integrasi dengan data Kementerian PMK ya, Menko PMK tentang data P3KE. Jadi kita ada data dari mulai desil 1 sampai desil 7 sesungguhnya yang kita sudah terima. Nah, ini data ini sesuai strata ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Nah, disitulah data ini akan kita matchingkan dengan data transaksi. Meskipun ini nanti kita mulai melihat, oh ternyata dari transaksi itu mayoritas sampai di desil berapa sih? Strata ekonomi level berapa yang bertransaksi di subsidi LPG 3 kg. Nah, ini nanti akan kami sajikan semuanya kepada pemerintah, agar pemerintah bisa melihat, oh pembelinya ini dia ada di strata ekonomi berapa. Apakah strata ekonomi tersebut masih layak atau pantas untuk diberikan subsidi atau tidak. Kalau pemerintah menyampaikan masih pantas, berarti data desil tersebut masih kita akan masukkan. Apabila pemerintah melihat itu tidak pantas, nah berarti nanti akan ada pemilahan mana yang eligible dan mana yang tidak eligible, seperti itu. Mengacu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019, diatur bahwa konsumen yang berhak menggunakan LPG 3 kg antara lain rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Melalui kebijakan ini, Pertamina membantu memetakan kembali segmentasi yang sebenarnya berhak menerima subsidi LPG. Menurut EGA, saat ini segmentasinya tidak berubah. Hanya saja semakin bertambahnya jumlah populasi, maka permintaannya akan ikut meningkat, sehingga diperlukan pengaturan agar penyaluran subsidi ini bisa benar-benar tepat sasaran. Dengan berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan, terbukti pertumbuhan konsumsi LPG 3 kg bisa ditahan menjadi 2 hingga 3% dari sebelumnya 5 hingga 8% per tahunnya. Sehingga diharapkan target untuk menuju subsidi tepat sasaran bisa tercapai. Tim Redaksi CNBC Indonesia.